Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya secara keseluruhan pergerakan untuk XAU USD di time frame 4 jam masih dalam area konsolidasi, belum ada perubahan ya. Yang sudah kita tandain di mana area di level atas di sini ada level psikologi 1938.33 dan struktur yang di bawah ada level psikologi 1929.24. Masih dalam area konsolidasinya, tidak ada perubahan. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari sesi Asia memang sudah ada terjadi kenaikan ya atau pergerakan bullish, tapi pergerakan bullish ini tidak berlanjut tentunya. Dan kalau kita perhatikan kan ada pergerakan impulsif bearish yang menunjukkan perlawanan seller terjadi ketika mendekati area imbalance ya. Ini ada area imbalance-nya yaitu di zona pantau. Area imbalance ini ada respon ya dari seller. Ini posisinya ada penolakan di wilayah tersebut di zona pantau dan ada pembentukan bearish engulfing ya di time frame 4 jam. Ini ada bearish engulfing di mana pukul 12 siang sampai dengan 16.00 ada perubahan candle time frame 4 jam dan memakan daripada candle warna hijau. Meskipun itu sebuah konfirmasi ya, tapi saya sih masih melihatnya dalam area konsolidasi, artinya tidak bisa dijadikan acuan atau patokan ya untuk entry di area tersebut. Lebih baik kalau saya pribadi saya masih menunggu area zona buy, kemudian ada zona sell yang menjadikan pemantauan saya saat ini. Jika mana nantinya di area tersebut ada konfirmasi, baru saya akan entry posisi. Tapi secara keseluruhan tentunya masih berlaku untuk level psikologi atas atau area konsolidasi tersebut. Mana dulu nanti yang akan di breakout sekali lagi. Jika mana konfirmasi candle 4 jam ke depan ya ada breakout impulsif contohnya seperti ini ya, maka menunjukkan progres kenaikan kembali ya, yaitu targetnya menuju di zona sell atau target CB1 tersebut. Kalau secara range kita cek dulu ya, kita cek dulu secara range pergerakan sampai dengan sore hari ini hanya berkisaran 8,9 dolar per troy ounce. Tidak terlalu signifikan karena juga hari ini akan rilis CPI ya atau inflation rate Amerika, di mana data sebelumnya 4%. Ini pasti sangat berpengaruh ya tentunya. Jadi pelaku pasar atau investor masih menunggu data tersebut yang nanti akan rilis. Sekarang kita akan coba cek. Sebelum saya akan membahas indeks dolar juga ya sore hari ini, kita akan lihat dulu untuk news nanti malam. Ini datanya, ini sebenarnya sudah saya bahas ya untuk data CPI sendiri ya. Anda bisa lihat yang year over year ya. Di situ posisinya dari previous 4%, prediksinya ada 3,1%, artinya ada penurunan inflasi di Amerika sebesar 3,1%. Itu yang diharapkan ya, ekspektasinya sebesar itu. Tapi kalau nantinya ternyata hasil aktualnya ini sangat beresiko ya. Artinya gini, sebenarnya kalau secara sistematik dari posisi penurunan inflasi di Amerika ya, dengan data sebelumnya adalah 4%. Oke, kalau nanti aktualnya masih di atas forecast 3,1% dan masih di bawah preview, sebenarnya itu sudah menunjukkan progres yang cukup bagus gitu loh. Artinya si Jeremy Powell berhasil ya menekan inflasi, ada penurunan, tapi memang tidak sesuai dengan ekspektasi. Hati-hati, kadangkala kalau nanti datanya itu masih di atas forecast, di atas 3,1% ya untuk aktualnya, itu biasanya pelaku pasar melakukan sesuatu yang tentunya melihat dari sudut lain gitu loh. Contoh, karena yang diharapkan 3,1% dan datanya tidak sampai area tersebut untuk keluar nantinya, kalau itu terjadi bisa juga itu akan dimanfaatkan dari kondisi market akan terjadi penguatan ya terhadap XAU USD gitu loh. Tentunya itu bisa terjadi itu. Tapi kalau nantinya kalau posisinya aktualnya itu betul-betul di bawah forecast, ini akan memberikan dampak negatif terhadap indeks dolar. Maka menurut saya XAU USD akan naik lebih tinggi ya dibandingkan posisi yang saat ini. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau nanti aktualnya hasilnya di bawah forecast
ya, respon daripada pelaku pasar harusnya menunjukkan progres dampaknya terhadap indeks dolar tentunya akan bergerak negatif atau akan terjadi penurunan. Dan itu harusnya di XAUUSD akan terjadi kenaikan karena ada progres yang dinamakan tekanan inflasi ini turun sesuai yang diharapkan gitu. Tapi kalau nanti masih di bawah previous dan di atasnya forecast, di sini kan di luar ekspektasi ya. Hati-hati, XAUUSD juga masih bisa juga akan terjadi penurunan dan kembali lagi indeks dolar akan terjadi pergerakan yang positif itu. Ya, ini nanti kita akan cek ya nanti respon pasar seperti apa dengan melihat data yang ada, karena di akhir bulan ini ya si Jeremy Powell masih berpegang teguh akan menaikkan suku bunga 25 basis point atau sikapnya masih hawkish ya. Secara data CME Fed Watch Tool ya, kita cek di sini Anda bisa lihat. Nah, data CME Group ini juga respon daripada pasar itu mengharapkan kenaikan ya 25 basis point sebesar 92,4%. Insya Allah sih ini pasti akan naik sih 25 basis point ya. Tapi ini di pertemuan tanggal 26 Juli besok. Tapi untuk tanggal 20 September ya, di pertemuan berikutnya ini berbeda lagi. Setelah kalau besok betul-betul dinaikkan 25 basis point kan menjadi 5,5% untuk suku bunga. Tapi di pertemuan bulan September semua mengharapkan mempertahankan suku bunga. Artinya kalau besok betul-betul dinaikkan dengan melihat kondisi inflasi yang turun ya sebesar 3,1%, ekspektasinya itu ya besar kemungkinan akan dijeda lagi nih setelah besok naik. Ya, artinya sikap si Jeremy Powell akan mempertahankan suku bunga yang ada gitu loh. Ya, itu gambaran saya. Jadi kalau besok sikapnya dovish ya, terlihat dari kondisi tanggal 20 September pertemuan suku bunga berikutnya setelah dinaikkan besok 25 basis point, sikapnya dovish ya, tentunya XAUUSD bisa kembali lagi menguat seperti itu dan indeks dolar akan terjadi penurunan karena sikap dovish yang terlihat dari kondisi survei yang saat ini yang diharapkan ya saat ini seperti itu. Oke, ini penjelasan saya ya. Jadi nanti kita akan lihat hasil daripada CPI atau inflation rate apakah betul-betul bisa berhasil di bawah forecast atau masih di atas daripada ekspektasinya atau di atas 3,1%. Oke, sekarang kita akan lihat lagi secara teknikal. Saya akan membahas untuk indeks dolar ya, tentunya di sini saya akan lihat dulu indeks dolar. Hati-hati ya, indeks dolar di time frame 1 jam Anda bisa lihat ini berpotensi masih dalam posisi bullish ya. Kenapa? Bullish untuk koreksi tapi tepatnya. Anda bisa lihat ini yang saya bahas tadi. Ini ada gap ya, ada open gap down yang sampai dengan saat ini belum ditutup. Saya tadi katakan waktu saya bahas indeks dolar di pagi hari tadi ya di analisa bergabungan dengan per USD. Di sini terlihat ada pembentukan compression yang tentunya masih bergerak menuju gapnya. Artinya kalau nanti sampai posisi saat ini kan sudah jam 5 sore ya, targetnya belum menutup gapnya, besar kemungkinan ketika nanti rilis CPI indeks dolar menguat sebentar dan dia akan bergerak turun. Menurut saya seperti itu ya. Jadi seperti membentuk ekor ya, membentuk ekor ya, body candle-nya bentuk ekor dan kemudian menutup gapnya ekornya, terus kemudian dia akan bergerak turun. Gambaran saya seperti itu. Artinya kalau itu terjadi, maka di XAUUSD dengan kita melihat progres itu terjadi kenaikan ya indeks dolar, tentunya XAUUSD akan menguji wilayah konsolidasi yang di bawah tuh, yaitu di area 1929.24. Karena saat ini harga masih berada di level 1934.79 ya. Jadi apapun nanti kondisi hasil newsnya ya, tetap saya akan menunggu area order block yang ada di time frame berapa tadi ya, kita cek di sini 15 menit ya, di posisi ini yang masih menjadikan acuan saya untuk zona buy saya di area ini ya. Ini masih menjadikan acuan saya untuk target buy-nya, yaitu berkisaran antara 1918.50 sampai dengan 1912.56. Secara range menurut saya masih make sense, masih bisa terkejar ya kalau kita hitung dari high-nya saat ini. Sementara kita cek sampai dengan low-nya ya kurang lebih
20 sampai 30 dolar memasuki range area ini ya. Ini masih make sense, masih bisa. Dan kalau di level atas pun, kalau nanti mengejar level atas, tentunya masuk kepada area zona sell masih memungkinkan. Ya, masih memungkinkan untuk range 20 dolar atau mendekati CB1 tersebut. Ini gambaran saya. Jadi saat ini saya juga akan mengikuti pasar ya, lebih jelasnya menunggu hasil CPI. Ya, jadi secara teknikal juga sudah konsolidasi, pelaku pasar juga masih menunggu data tersebut, nanti rilisnya hasilnya seperti apa. Saya juga mengikuti hal tersebut dan saya akan tunggu aja area penting yang sudah saya plot di area tersebut, baik di zona buy ataupun di zona sell. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk hasilnya insya Allah saya akan kirim ya lewat ZF Brotherhood di grup Telegram. Teman-teman jika mau silakan ikutin, link ada di deskripsi ya. Sudah jelas semua, link ada di situ semua untuk link dari zona forex. Thank you buat semuanya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.